Kita akan membuka firman Tuhan pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Puji Tuhan. Saya akan minta Pak Wasis tolong menolong saya membaca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Lalu ayat yang keenam, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Familia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan terheran-heran, termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Wasis. Saudara-saudara, ini kisah mengenai bagaimana Roh Kudus dicurahkan ke atas gerejanya. Ini kisah mengenai bagaimana Tuhan dengan kuasa dan kedaulatannya mengadakan satu perubahan dan dikenal sebagai inilah kisah kelahiran gereja. Gereja lahir oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas hidup orang-orang yang percaya. Kalau kita baca apakah Pentakosta itu, itulah hari ke-40 di mana mereka memperingati hulu hasil pada waktu zaman itu, dan mereka mempersembahkan sajian korban-korban, dan mereka harus mengadakan pertemuan yang kudus. Jadi Pentakosta memperingati hari menuai, hari penuaian. Pujilah nama Tuhan. Kita bergembira, bersyukur
karena gereja dilahirkan pada waktu ini. Kita perhatikan situasi di Yerusalem pada waktu itu, berkumpul seluruh orang-orang Israel. Bukan hanya dari Israel, tapi dari negara-negara lain, dari kerajaan-kerajaan lain. Mereka memperingati Pentakosta karena itu yang diharuskan bagi mereka. Akibatnya, di Yerusalem banyak orang-orang Israel dari negara-negara lain yang berkumpul, dan mereka berkumpul dalam bahasa-bahasa di mana mereka berdiam pada waktu itu. Saudara-saudara, kita bersyukur karena ini dijelaskan oleh firman Allah demikian. Ini ada kaitannya dengan kelahiran gereja, bahwa gereja dilahirkan oleh pemberitaan Injil mengenai Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, gereja pada waktu itu benar-benar bergantung kepada tuntunan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Saya hanya ingin berbicara mengenai 3 hal mengenai Pentakosta ini. Apa yang terjadi? Apa yang luar biasa terjadi pada waktu itu? Yang pertama, firman Allah mengatakan pada waktu itu tiba-tiba dikatakan oleh firman Allah, mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga penuhi mereka dengan Roh Kudus. Lidah-lidah api. Kalau kita membaca mengenai Roh Kudus, ada beberapa simbol yang menggambarkan mengenai Roh Kudus. Salah satunya adalah api. Api. Pada waktu Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan, dan orang-orang bertobat di bawah pelayanannya, dan ia membaptiskan orang-orang yang percaya itu. Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis diberkati dalam bidang membaptiskan orang-orang yang sudah percaya. Dan pada satu waktu Yesus datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis, ingin mengokohkan pelayanannya dan melanjutkan pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis melihat Yesus turun dan menjumpai dia di mana dia sedang membaptiskan orang-orang. Dan yang lebih unik, karena Yesus minta dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita baca firman Tuhan mengenai hal ini, bahwa Yohanes Pembaptis merasa diri tidak layak untuk membaptiskan Tuhan Yesus. Dia mengatakan mengenai hal ini di dalam Matius pasal 3. Kita buka baca firman Tuhan. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Dia katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian dari aku, terlebih besar kuasanya, dan ia akan membaptiskan kamu
dengan roh dan api. Dengan roh dan api. Waktu Yesus minta dibaptiskan, tidak heran kalau Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Dan dia katakan, sedangkan untuk mengurai tali kasutnya saja dia tidak layak, apalagi membaptiskan. Tapi Yesus bilang, lakukanlah, karena demikian harus dijalankan dan dilakukan. Jadi saudara, waktu firman Tuhan mengatakan lidah api yang bertebaran di atas kepala rasul-rasul yang sedang berdoa, itu adalah tanda mengenai pencurahan Roh Kudus. Api berbicara mengenai kuasa Allah. Api berbicara mengenai kuasa Allah yang turun atas rasul-rasul, dan itu ditandai dengan nyala api yang berbicara mengenai kekudusan. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita ini adalah umat Allah, adalah anak Allah, dan bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Kesucian berbicara mengenai karakter. Saudara-saudara, saya harus katakan dengan firman Tuhan pada saat ini, saya memuji Tuhan melihat orang-orang yang percaya dan yang dibaptiskan oleh Roh Kudus, bahwa mereka ada orang-orang yang karakter mereka diubahkan oleh Tuhan. Di dalam gereja, di antara anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mengerjakan kehidupan mereka sehingga mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami perubahan. Saudara-saudara, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan secara gaya hidup. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan dan mengaku menjadi anak-anak Tuhan mengalami perubahan gaya hidup. Mereka menjadi orang-orang yang tadinya tidak mementingkan datang ke gereja, sekarang mereka setia berbakti. Lain daripada itu, saudara-saudara, dalam gaya hidup mereka dulu kurang terlalu mementingkan doa. Sekarang mereka berdoa sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hal-hal yang semacam ini yang adalah hal-hal yang baik. Gaya hidup anak-anak Tuhan memang harus demikian. Tetapi saudara-saudara, saya kurang melihat perubahan pada karakter mereka. Mereka mengalami gaya hidup diubahkan, tapi karakter mereka tetap sama. Orang yang suka berdusta, dia masih tetap berdosa. Gaya hidupnya sudah diubahkan, tapi karakternya belum diubahkan. Orang yang memuji nama Tuhan dengan lidah, tetapi mereka juga masih bisa mengutuk sesamanya, menyalahkan sesamanya. Dan juga saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang perubahan hidupnya, karakternya
tidak nyata. Karena itu saudara-saudara, Tuhan membaptiskan kita dengan Roh supaya tidak hanya karakter kita yang diubahkan, juga saudara-saudara, kita punya gaya hidup diubahkan. Kita sekarang setia kepada Tuhan, dan kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini kebenaran yang luar biasa, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Saya senang melihat saudara-saudara berbakti, senang melihat saudara-saudara membaca firman, berdoa, berkorban buat pekerjaan Tuhan. Tapi saya lebih senang lagi kalau melihat saudara-saudara diubahkan karakter saudara. Karena itulah arti daripada kekudusan. Saya agak ngeri saudara membaca firman Tuhan. Waktu Tuhan datang, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan bilang, dalam nama Tuhan, saya mendoakan orang sakit. Dalam nama Tuhan, saya berbakti. Dalam nama Tuhan, saya bersaksi. Dalam nama Tuhan, saya membayar perpuluhan dan memberi persembahan dan lain-lainnya. Dan itu menggembirakan sekali. Tetapi ada yang kurang, sebab Yesus kemudian menanggapi mereka dengan mengatakan, undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Bukan berarti bahwa Yesus menolak mereka. Yesus mengharapkan supaya mereka tidak hanya gaya hidupnya yang berubah, tetapi mereka juga mengubah karakter mereka. Ini yang sulit dilakukan dan memerlukan kesungguhan hati kita supaya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, yang pertama yang Dia ingin gereja memiliki adalah memiliki kekudusan, suci. Sama seperti Tuhan suci adanya. Jadi kalau saudara dan saya masih suka berdusta, masih suka ngomongin orang lain, dan masih suka mencuri, dan lain sebagainya yang seperti ini, Tuhan mengharapkan agar kita bisa berubah dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Hal kedua yang kita baca dalam firman Tuhan ini, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit waktu itu suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Angin berbicara mengenai kuasa Tuhan. Angin berbicara mengenai kuasa Tuhan. Saya ingin bersaksi waktu saya menjadi dosen di sekolah teologi di Jogja dan menjadi kepala asrama. Saya dikagetkan waktu pagi baru bangun dengan orang ribut-ribut di belakang. Saya bilang, ada apa? Dia bilang, Om, lihat Om apa yang jadi di depan kamar mandi pria. Saya pergi ke sana, wah saya lihat mereka semua sudah berlutut dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu saya berdiri di situ, saya pun jatuh di bawah kuasa Roh Kudus. Dan saya tanya, apa yang terjadi sebelum ini? Dan mereka bilang, kami bangun oleh karena mendengar ada suara angin ribut yang besar di belakang. Lalu kami pergi ke situ dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Angin menggambarkan mengenai api, mengenai kuasa Allah.
mengenai kuasa Allah. Saya bersyukur saudara-saudara karena Allah itu luar biasa. Waktu saya ada di Manila, saya melanjutkan studi di sana 2 tahun. Di Manila itu atau di Filipina setiap tahun lewat di situ adalah 20 angin taifun tiap tahun. Dan angin taifun ini diberi nama wanita dari urutan abjad. Misalnya A. Ani, B. Berta, C. Christine. Waktu saya di sana lewat angin ribut yang dinamakan Yoling. Ini luar biasa oleh karena kecepatan angin ini 223 km per jam. Di belakang asrama kami ada 5 pohon cemara. Pohon cemara adalah pohon yang sukar ditumbangkan. Tetapi pada peristiwa ini waktu Yoling menimpa, saudara, 66 pohon cemara kita itu tumbang, rubuh. Sehingga sesudah itu kita harus kerja bakti membersihkan pohon-pohon ini. Angin taufan. Di Monumento, satu tempat tidak jauh dari sekolah kami, ada satu papan, ada satu tiang yang bertuliskan mengenai reklame Coca-Cola. Ini besar dan kuat sekali. Kalau itu ditarik oleh 10 mobil, tidak akan bisa tumbang seperti itu, tidak akan bisa patah seperti itu. Tapi waktu Yoling tiba, reklame ini seperti terlipat jadi 2. Yang atas kena sampai ke yang bawah. Karena dahsyatnya kekuatan angin ini. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam gereja Tuhan. Kita baca Kisah Rasul-Rasul bagaimana bayangan dari Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana sapu tangan orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus, didoakan, diletakkan kembali ke tubuh yang sakit, orang itu sembuh. Saudara-saudara, kita melihat luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, Tuhan ingin agar di gerejanya kembali kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. CBS dulu waktu baru mulai didirikan, wah itu pekerjaan mujizat-mujizat luar biasa. Tuhan bekerja. Dan karena itu CBS berkembang dengan luar biasa. Saudara-saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kita perlu mempraktekkan ini di dalam jemaat kita. Saya berdoa banyak buat saudara-saudara, buat keluarga. Tapi khusus untuk saudara-saudara yang ada keperluan khusus. Anak-anak saya, cucu saya, kalau mereka sakit saya doakan khusus. Dan Tuhan sudah banyak menolong di dalam doa-doa ini. Kuasa Tuhan. Kita ingin melihat di dalam gereja kita Roh Kudus bekerja dengan kuasanya. Orang-orang disembuhkan. Orang-orang ditolong dari berbagai-bagai masalah yang mereka hadapi. Perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Saya berdoa buat cucu saya yang sudah kerja baik, tapi di pekerjaannya yang sekarang ini dia kurang ada rasa damai. Karena kelihatannya tidak ada masa depan yang cukup baik, kenaikan jenjang, gaji, dan lain sebagainya. Dan dia bekerja dengan tidak mengenal jam. Kadang-kadang bisa sampai pagi. Dan dia berdoa supaya Tuhan akan tolong. Kalau dia akan tetap di situ, Tuhan beri kekuatan. Kalau Tuhan mau dia pindah, dia pindah. Dan puji Tuhan sekarang Tuhan sudah menolong sehingga dia pindah. Kerja di Kebon Sirih sini. Ya. Tanu siapa tuh namanya? Perusahaannya dia. Dan di situ dia merasa senang bisa bekerja di situ. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, jangan khawatir. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus ingin menyatakan kuasanya kepada saudara-saudara dan kepada saya. Pujilah nama Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa sebagaimana Roh Kudus mengilhamkan mereka. Dan saudara, saya perlu jelaskan, ini bukan bahasa roh yang gak dimengerti. Ya, ini urapan Roh Kudus sehingga mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang mereka biasa pakai di tempat di mana mereka berdiam. Dan orang-orang di luar yang mendengarkan mereka heran. Bukankah ini orang Galilea? Kenapa mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa seperti ini? Saya ada pengalaman, seorang dosen saya di Sekolah Alkitab di Jogja sebagai rektor pada waktu itu. Ada seorang guru yang baik sekali, Pak Agustinus. Dia berbicara pada saya, mohon diberi kesempatan buat mengajar. Tapi dia adalah orang yang sangat-sangat pandai, ahli bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, orang-orang bicara pada saya, kasih dia bahasa Yunani. Tetapi saudara-saudara, karena saya tahu di sekolah tinggi di Salatiga, mereka punya pandangan terhadap dipenuhi dan Roh Kudus. Itu agak menyimpang. Jadi saya tidak memberi dia pelajaran bahasa Yunani. Saya beri dia pelajaran teologi, tetapi yang lain. Jadi satu waktu di sekolah ada kebangunan rohani. Habis kebangunan rohani, Pak Agustinus datang kepada saya, minta bicara. Dia bicara. Dia beritahukan kepada saya, Pak, tadinya saya kurang percaya mengenai bahasa roh. Lalu saya tanya, lalu kenapa Pak Agustinus? Wah, tadi saya kaget sekali. Saya mendengar seorang mahasiswi dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu bahasa Yunani. Dan dia bilang, waduh, bahasanya bagus sekali. Dia bilang, sampai saya deketi, dengerin dia ngomong. Kemudian saudara, saya tanya wanita ini, adik pernah belajar bahasa Yunani? Dia bilang, enggak, belum belajar. Tapi adik berbicara bahasa Yunani yang bagus sekali. Dan saudara-saudara, Roh Kudus meyakinkan dia akan kebenaran bahasa roh. Dan dia kemudian pada waktu itu mengaku percaya.
Istri saya punya teman, namanya Ibu Tumbelaka di Bandung. Dia dipenuhi Roh Kudus, dan dia berkata-kata dalam bahasa yang orang lain tidak mengerti, tapi dia juga sendiri tidak mengerti. Tapi Pak Thomas Soa, gembala waktu itu bilang, wah luar biasa. Dia berbicara bahasa Belanda, menyaksikan tentang Tuhan yang luar biasa. Lalu sesudah itu dia ajak Ibu Tumbelaka berbahasa Belanda, dia tidak ngerti. Dia bilang, ibu tadi bicara bahasa Belanda, bagus sekali. Nah saudara-saudara, begitu juga orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Mereka kaget karena mendengar murid-murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa yang digunakan mereka di tempat mereka tinggal. Ini adalah penggenapan yang ketiga dari baptisan Roh Kudus. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh-Nya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan rajin menyaksikan cinta Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya mendorong saudara-saudara, sore ini mari kita giatkan kesaksian-kesaksian kita mengenai Kristus, agar jiwa-jiwa orang-orang lain bisa diselamatkan. Tuhan memberkati, Roh Kudus turun di atas kita dan menolong kita sehingga kita mengalami bukan hanya gaya hidup, tapi karakter juga diubahkan oleh Tuhan. Tuhan pakai kita dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Dan ketiga, memakai kita dengan kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, hamba datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu dan berkati kami, supaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mengakui bahwa Kristus menjadi juru selamat kami, tapi kami dipenuhi Roh Kudus agar kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus mengenai kekudusan, mengenai kuasa, dan mengenai kebenaran dari Injil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Amin.